Rekan-rekan, kita masih lanjut mengikuti riuh rendahnya keberisikan di ranah sosial, khususnya setelah Pak Jokowi mengambil jalan hukum atas tuduhan ijazah palsunya itu. Gitu. Nah ini kan seperti saya sampaikan minggu lalu, ini orang-orang ini kalau nggak diadukan berisik, sekarang setelah diadukan meringik-ringik gitu kan. Sampai respon pun datang ke rumah Rizik. Kita sudah bisa menebak nanti pada akhirnya ya krik-krik gitu. Kita apa ya, kita case close masalah itu, karena kalau nggak kita nanti terus ikut ketularan dungunya juga gitu, karena itu tidak perlu ditanggapi terlalu serius, walaupun memang sebenarnya ada apa muatan-muatan khusus di dalam keributan itu yang kita akan bahas berikut ini. Nah, kita fokus apapun keributan yang terjadi itu sebenarnya ada masing-masing bobotnya. Jadi kalau kita lihat, karena memang ada bobot proksi yang kita bisa amati itu. Proksi itu kan ada dua, yang internasional kita tahu sekarang dan sampai sekarang, dari dulu dia dimainkan Amerika yang lebih dominan itu kan gitu. Karena mereka niatnya memang mau menguasai dunia, kalau tidak kan tidak perlu mereka punya 800 pangkalan militer di seluruh dunia ini. Nah, mereka ini dari dulu ya seperti Jazirah Arab dipecah belah, ada Gaddafi, Saddam Hussein digantung itu ya karena mereka mau menguasai minyak dan sebagainya. Sekarang ini di depan mata ada Ukraina masih berperang dengan Rusia, terus yang masih seger tadi pagi pun masih tembak-tembakan antara India dan Pakistan. Nah, kita saja pun minggu lalu sudah diganggu gitu kan. Konon ada pesawat siluman masuk di atas Blok Masela, kemudian dihalau oleh Angkatan Udara Republik Indonesia gitu. Kita tahu juga bagaimana Australia juga ikut campur di Papua karena mereka pikir akan bisa mengambil seperti dulu zamannya Timur Timur gitu. Nah itu urusan internasional yang saya pikir nanti domainnya itu domain intel negara kita yang bisa mengikuti spionase dan sebagainya, yang mereka juga bisa menangani itu dengan segala macam skill yang mereka punyai. Kita melihat apa yang terjadi proksi lokalnya gitu. Nah kalau kita lihat dari kampanye Pilpres kemarin itu kan kita sudah dengar bahwa ada salah satu utusan dari partai tertentu yang ketemu pengusaha-pengusaha Amerika di salah satu negara Arab, yang mereka deal-dealan akan meminta bantuan untuk memenangkan salah satu capres. Kalau menang itu nanti hilirisasi akan di stop, IKN juga akan di stop. Itu sudah kemana-mana suaranya, dan kita tahu itu siapa gitu. Nah, inilah yang kita katakan bahwa kita diuntungkan dengan ramainya medsos saat ini gitu. Nah, berikutnya apa? Proksi-proksi lokal itu, ya termasuk ijazah palsu itu, saya pikir ada muatan itu. Karena itu kan dihembuskan sejak Pak Jokowi berpisah dengan PDIP, kan ributnya itu kan terus-menerus. Mungkin sebulan terakhir aja tidak ada gempuran-gempuran lagi gitu. Kalau tidak kan ya pengkhianat konstitusi segala macam. Ini sebenarnya yang lebih mendalam itu adalah soal ketakutan mereka terhadap marwah Jokowi itu. Sampai sekarang saja rakyat yang hadir di rumah Jokowi itu aja dibilang settingan gitu kan. Karena mereka takut. Karena menurut kawan-kawan yang ahli di bidang itu, marwah itu sebenarnya lebih besar dari sebuah jabatan. Event itu jabatan presiden. Karena kalau marwahnya sudah begitu dalam, membekas sebuah kebaikan di hati masyarakat, itu akan bisa memayungi pergerakan apapun. Dan itu yang mereka tidak maui. Karena apa? Karena Gibran itu ada di sana, hadir bersama Pak Prabowo. Maka dia dianggap bisa meneruskan cita-cita luhur dari Pak Jokowi menjadikan Indonesia sebuah negara maju yang pondasinya sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Jadi VIE itu kan jelas gitu, visi Indonesia Emas itu sudah jelas, itu yang mau dirontokkan mereka gitu. Nah, proksi-proksi yang lain ya kita lihat dari keseharian kita. Kemarin mohon maaf,
termasuk perkumpulan purnawirawan yang kloter awal, saya katakan itu kloter 1, karena di kloter 2 itu ada Pak Wiranto, ada Pak Khairuddin, dan Pak Agung Gumelar yang mendukung pemerintah. Sementara kloter 1 itu mereka yang mencalonkan Anies mungkin ya, untuk menggantikan Gibran, karena Mas Gibran mau diminta diganti, dan mereka membuat 8 usulan itu, yang isinya itu ya nyeleneh-nyeleneh. Termasuk di dalamnya itu yang sudah kita bahas, pemulangan tenaga asing Cina dan sebagainya. Itu kan sudah kelihatan kemana arahnya. Nah, proksi yang lain saya pikir ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang sekarang juga masih simpang siur, karena di dalamnya itu ada penggiringan opini yang membenturkan dengan niat Pak Prabowo untuk memberantas korupsi. Karena apa? Di dalamnya itu kan tercantum di pasal 9 kalau tidak salah, bahwa direksi dan pejabat BUMN itu tidak lagi sebagai penyelenggara negara. Jadi intinya tidak boleh dicokot oleh KPK begitu. Ini juga sudah dihembuskan soal Danantara yang tidak bisa diaudit BPS dan KPK. Nah, ini sebenarnya menjadi kontraproduktif dan bisa dibenturkan dengan rencana besar Pak Prabowo untuk memberantas korupsi itu. Walaupun sampai hari ini undang-undang perampasan aset itu tidak bisa atau belum dirilis. Nah, tadi lebih juga mengganggu karena Pak Yusril mengatakan itu tidak urgent gitu. Nah, gimana tidak urgent? Wong itu janjinya Pak Prabowo gitu, dan itu salah satu alat yang dianggap bisa efektif. Besok ini juga kan kawan-kawan katanya mau geruduk DPR untuk meminta undang-undang itu disahkan. Ini jangan sampai timbul kekacauan di ranah sosial, sehingga nanti terjadi benturan-benturan, ini membuat kita menjadi lemah sendiri gitu. Nah, pemberantasan korupsi khususnya, salah satu program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo ini, sebenarnya tidak harus sesegera mungkin bisa diatasi, karena memang cukup luas Indonesia ini dan cukup lama kita mengalami hal-hal ini yang kita anggap sudah sebagai budaya baru. Orang korupsi sudah tidak punya rasa malu, kalau nggak korupsi dibilang ketinggalan zaman. Jadi itu sudah menjadi terbiasa gitu. Padahal ini adalah perbuatan tercela dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Satu saja diambil sebenarnya, di Pertamina itu saya menghitung-hitung sebenarnya kalau mau diberantas itu sumber yang paling besar itu di Pertamina. Karena apa? Gampang saja, penjualan BBM di Pertamina itu tahun 2024 itu 800 miliar liter. Ya, kita bandingkan dengan Malaysia sebagai benchmark ya. Malaysia itu menjual 280 miliar liter. Nah, kita 800 miliar itu 65%-nya itu adalah Pertamax. Kalau di sana, di Malaysia itu kita anggap semuanya Pertamax, karena RON-nya sudah 95, sementara RON Pertamax di sini itu 92, RON Pertalite-nya 90. Kita nggak usah ngitung RON-nya saja ya, ngitung harga jual Malaysia yang 7.600 dibanding kita 12.500. Lebih mahal 64%, untungnya mereka 1.000 per liter. Kalau kita untung 1.000 plus 64 itu artinya 1.800 sekian. Jadi kalau sama-sama jual literingnya kita hitung, berarti kan liter yang kita jual di Pertamax itu kan sama dengan 520 miliar liter. Ditambah 64% harga jual yang mahal itu, untungnya itu menjadi 822 triliun. Ditambah diesel dan Pertalite kita anggap jadi satu, itu totalnya bisa 1.220 triliun saya hitung. Ya, jadi kalau kita kalkulasi itu jelas-jelas jomplang. Jadi Malaysia bisa menjual 280 miliar liter, untungnya 280 triliun. Sementara kita di tahun yang sama menjual 800 miliar liter, untungnya cuma 74 triliun. Jadi kalau ini kita berantas di situ, dipotong subsidi dan sebagainya, masih ada 1.000 triliunan. Jadi Pak Prabowo nggak usah cari kemana-mana, cari di Pertamina saja diamankan. Itu sudah bisa membiayai MBG, bisa membiayai sekolah, bisa membiayai macam-macam. Termasuk saya pikir membiayai partai.
idenya saya itu adalah partai ini daripada pura-pura bagus tapi nyolong gitu kan. Karena BUMN dan sebagainya itu kan sebagai samudera tempat di mana koruptor berenang kan itu. Jadi partai itu dibiayain aja oleh APBN gitu kan. Difusikan jadi satu, mereka yang sekian partai, 12 partai atau berapa itu jadiin 3 saja. Gerindra, PDIP, dan Golkar menjadi partai Indo gitu kan. Semuanya masuk ke situ. Nah, mau seperti apa yang mau digaji anggotanya itu? Satu kabupaten 1.000, satu provinsi 1.000, ya 38.000 per partai. Itu kita gaji 5 juta, saya hitung-hitung nggak habis 7 triliun satu tahun. Jadi kalau dikasih 20 triliun, itu sudah turah-turah buat mereka. Tapi dengan catatan kalau korupsi ditembak kepalanya gitu. Karena sudah digaji oleh APBN kan gitu. Itu salah satu hitungan kasar yang saya pikir menjadi kalkulasi yang sangat gampang dipahami. Gitu. Nah, jadi kita tidak kisruh ribut ke sana sini lagi. Gitu. Sementara kita masih punya program besar-besar yang dicanangkan Pak Prabowo ke depan ini, karena dia adalah sebagai penerus program Pak Jokowi. Ini juga gangguannya pasti akan besar, karena apa? Tidak sedikit orang yang tidak suka kepada program ini semua. Ya, jadi saya pikir kita harus waspada, kita harus berhati-hati, kita harus berpikir sehat bersama untuk kesehatan Indonesia. Ya, saya pikir sekali lagi kita terus akan mengawal ini. Kita akan mengkritisi, kita akan memberi masukan kepada pemerintah, sekaligus kita pendukung pemerintah. Demikian obrolan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.